Sampai saat ini saya masih kerasa. Kalau dibilang benci sama polisi, emang saya benci. Kenapa sampai tinggal di rumah bertiga? Tadi sih kepengennya sih di rumah, tapi di rumah tuh nggak nyaman gitu. Didatangin polisi terus, ditanyain polisi terus, nggak nyaman pokoknya. Banyak yang datengin. Apa yang dilakukan polisi? Ya saya nggak sempat ketemu juga. Saya juga pernah dibilang sama Bu Titin kalau ada yang bertanya dari kepolisian atau wawancara harus bilang ke Bu Titin dulu. Harus ada izin dari Bu Titin dulu. Terus siapa yang nemuin polisi ketika ke rumah? Ajak atau ibu atau siapa? Ajak. Ya mau ngomong waktu dia kan ngomong kan malam minggu tuh, habis malam minggu kan besoknya besok sore didatangin polisi dari Polda. Sama dia bilang ke saya itu agak ada polisi, saya nggak mau ketemu, saya masih trauma, makanya saya temuin. Saya itu tuh ada dari pembina Kesambi lah, dampingin pembina Kesambi banyak, sekitar berapa ya, sekitar dari 6-8 orang lebih lah gituan. Dia ngira saya ini Saka karena kan dia mirip-mirip lah, terus saya ngasih tahu tujuannya sama, dia nanyain si yang 3 itu. Saya juga udah bilang, Pak, sebelumnya juga sama Pak, dari Polsek Kesambi, dari Polres, dari Polda udah didatangin Pak sebelumnya, dan jawabannya juga sama. Saka ngomongnya gitu-gitu terus Pak. Terus iya, terus kan kemarin habis ngomong kayak gitu, jadi dia tekanannya makin tinggi tuh Pak. Makanya saya bilang mohon maaf Pak, sebelumnya adik-adik saya belum bisa ketemu buat sekarang, nggak mau nemuin dulu. Dia masih trauma ya. Kalau Saka kan ya itu masih ingatannya sama polisi itu masih ingat banget dia diapain apa, makanya dia masih trauma buat ngomong sama polisi tuh. Apa yang membuat Saka sangat trauma? Ceritakan sedikit. Dari penyiksaan, pemukulan, kekerasannya sampai disetrum. Sampai saat ini saya masih kerasa. Kalau dibilang benci sama polisi, emang saya benci. Ya oknum lah, ibaratnya oknum polisi yang nakal. Dan sekarang apa harapannya Saka? Ya kepengen saya pribadi, saya tahu kepengennya nama saya bersih lagi kayak dulu lagi, kayak gitu. Bisa normal lagi gitu ya? Bisa normal lagi di masyarakat, nggak pandangan sebelah mata. Bisa berikan penegasan bahwa Saka memang betul-betul tidak tahu dan tidak terlibat. Silakan Saka. Bahwasanya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya kepengennya itu normal biasa kayak dulu lagi. Ya, penekanan kalau Saka itu emang nggak salah. Bahwa Saka sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga Pak, dari oknum-oknum polisi waktu itu. Sehingga akhirnya terpaksa mengakui. Padahal bukan kesalahan Saka sendiri. Karena di malam minggu itu Saka tidak tahu menahu soal itu. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Saksi ada sampai saat ini juga, saksi masih ada. Bahwasannya Saka ada di rumah. Dan pergi ke bengkel itu ya. Iya. Dan pada saat penangkapan pun itu sangat, mohon maaf, salah tangkap dan tidak prosedural. Ya betul. Nggak ada surat. Nggak ada surat sama penangkapan, nggak ada surat. Oke. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.